Pujianti Utami Putri yang diketahui sedang liburan keliling Eropa tiba-tiba sampai di Jakarta hanya beberapa jam jelang duel tinju antara Elrumi, pria yang pernah dikabarkan dekat dengan dirinya, melawan Jeffrey Nicole. Meski mengakui bahwa dirinya hadir untuk memberikan dukungan kepada sahabatnya Lula yang juga bertanding tadi malam, Fuji pun juga tampak memberikan semangat kepada Elrumi saat duel dengan Jeffrey Nicole. Lantas, seperti apa serunya laga tinju Elrumi versus Jeffrey Nicole tadi malam? Benarkah Jeffrey Nicole ingin duel lagi dengan Elrumi karena hanya kalah angka tipis dengannya? Selain itu, Fuji pun juga sedang menjadi sorotan karena kabarnya dituding oleh kakak Marisha Icha sebagai orang yang gila harta. Lantas, seperti apa Fuji menanggapi tudingan tersebut? Seperti apa pula Marisha Icha yang menanggapi postingan kakaknya? Di sisi lain, Marisha Icha yang belakangan dikabarkan berseteru dengan Fuji karena kecewa Fuji tidak datang di ulang tahun anaknya, tiba-tiba mengatakan jika Alia dan Thorik pun berhak bahagia. Ia pun juga merasa kasihan dengan Alia yang diserang oleh fans Fuji. Lantas, apa yang membuat Marisha Icha menuding fans Fuji sudah keterlaluan dan tidak memakai logika? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fuji yang diketahui sedang berlibur keliling Eropa tiba-tiba sudah kembali ke Jakarta hanya beberapa jam jelang laga tinju selebriti Elrumi versus Jeffrey Nicole yang digelar tadi malam. Ia mengaku masih jet lag akibat penerbangan selama berjam-jam dengan perbedaan waktu sekitar 7 jam. Fuji pun mati-matian untuk menyaksikan duel tinju pria yang pernah dikabarkan dekat dengannya itu. Ya, Fuji mengakui bahwa dirinya memang hadir di dekat ring tinju untuk memberikan dukungan kepada sahabatnya yaitu Lula yang juga bertanding tinju dan meraih kemenangan. Namun, Fuji juga tampak malu-malu mengakui bahwa dirinya memberikan semangat untuk Elrumi yang bertanding melawan Jeffrey Nicole. Gimana, happy? Kemarin seru banget, aku tadi baru landing jam 4 sore. Jadi sebenarnya masih agak jet lag ya. Masih Beda ada. ini hampir 7 jam, 6 jam kemarin, jadi aku agak ngantuk sebenarnya. Wah, nggak tahu lagi, aku nggak ngerti boxing. Tapi masih tanya. Aku cuma buat dukung lu aja, tapi peraturan gimana aku nggak paham, maaf ya. Aku dukung Salim. Roti dukung siapa? Aku dukung Kalula, guys. Kalau El gimana? Dukung nggak? Aku dukung Kalula. Oh, dukung Kalula. Buat Jeffrey dan El semangat. Ya, duel antara Jeffrey Nicole dan Elrumi pun berlangsung sangat sengit. Selama 4 ronde, Elrumi yang mengusung jargon anak komplek mengungkap punya strategi jitu hingga ia pun berhasil memenangkan duel panas tadi malam. Di 2 ronde pertama, ia pun berusaha bertahan untuk menghemat tenaga. Sementara di 2 ronde terakhir, ia pun jor-joran mengeluarkan kekuatannya. Namun, Elrumi mengakui bahwa di ronde pertama ia pun sempat terpancing oleh strategi Jeffrey Nicole yang main serang hingga duel terlihat sangat seru. Lantas, seperti apa komentar Elrumi terkait kemampuan Jeffrey Nicole yang akhirnya kalah di tangannya? Ada tiga. Jeffrey. Bang Jeff, udah mantap Bang Jeff ya.
Victory for El! Victory! Victory for El! Ya, alhamdulillah setelah memberikan yang terbaik, Jeffrey Nicole juga memberikan yang terbaik. Alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Semua tentu karena doa orang tua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena dukungan kalian semua. Emang dari tahun lalu kan udah tertarik ya, tahun lalu juga udah main, dan kebetulan tahun ini ditantangin sama Jeffrey Nicole, dan alhamdulillah aku terima tantangannya, dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik. Ya memang dari awal triknya kita tahu semua Jeffrey punya power yang kuat, memang tadi pukulannya juga masuk ke kepala sangat kuat, tapi kita juga semua tahu, dari tim kita semua tahu kalau stamina Jeffrey agak jelek, makanya kita juga tahu di ronde 3 atau ronde 4 kita bakal menang. Berarti itu strategi dari kemarin ya? Iya, kita tahu stamina Jeffrey jelek, tapi memang power dia kuat. Gua akuin tadi gua sempet abis napas juga, sempet sesak juga. Good fight lah Jeffrey, thank you buat Jeffrey juga udah berani ikut main tinju, dan respect buat Jeffrey. Keadaan sekarang udah mendingan, tadi sempet sesak nafas karena kehabisan nafas, tapi alhamdulillah diberikan yang terbaik hasilnya. Kita udah tahu, kita emang dari awal rencananya di ronde pertama, ronde 2 kita nahan, cuma tadi gue agak kepancing emosi juga karena Jeffrey mainnya agresif, jadi gue ikutan agresif. Harusnya gue mainnya sabar. Ya, dengan jargonnya sebagai mantan anak jalanan, Jeffrey Nicole pun terlihat percaya diri sejak sebelum bertanding. Masuk di ronde pertama, Jeffrey Nicole pun menggunakan strategi menyerang. Meski pukulan keras Jeffrey beberapa kali berhasil mengenai El Rumi di ronde-ronde awal, namun akhirnya berhasil dibaca oleh El dengan menghindarinya di 2 ronde terakhir. Ia pun mengaku staminanya mulai turun di ronde ketiga dan juga keempat, yang akhirnya memberikan ruang bagi El Rumi untuk melontarkan pukulan ke tubuhnya. Ya, Jeffrey tidak hanya memuji strategi El Rumi, tapi juga memuji staminanya yang begitu bagus hingga ronde keempat. Lantas benarkah karena hanya kalah poin dengan El Rumi, Jeffrey Nicole pun menantang El Rumi untuk bertanding lagi? Best man, gue respect El di ronde keempat, dia masih stamina-nya masih bagus. Gue akuin di ronde keempat gue kehabisan napas, tapi gue respect sama permainannya, main cantik. Kecewa pasti karena stamina gue habis di ronde keempat. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Karena kalah poin gue pengen battery match sih. Kalau gue kalah KO, oke lah. Ya gue harus masih banyak latihan endurance sih. Oke. Tapi kapok nggak buat tinju lagi? Enggak sih. Wah, makin greget ya bro. Iya. Rematch berarti ya? Iya, gue soal belum KO nih. Duel tinju El Rumi dan Jeffrey Nicole tadi malam bertambah seru karena supporter keduanya yang nyaris imbang. Ya, diketahui El Rumi yang juga unggul karena didukung oleh keluarganya. Tak hanya Ahmad Dhani yang hadir di dekat ring tinju, tapi juga Maya Estianti, Al Ghazali, Dul Jailani, hingga Mulan Jamila sebagai ibu sambungnya, dan masih banyak lagi. Baik Al maupun Ahmad Dhani menyambut gembira kemenangan El Rumi yang menurut mereka memang kuat sejak kecil dan juga memiliki pengalaman lebih dari Jeffrey Nicole. Karena El juga punya pengalaman kan dari kecil, dari TK bisa berantem, SMA juga kelas pun dihajar, jadi ya itu mentalnya bisa. Dia ada kawan musuh yang utang juga, dia punya
tapi kalau untuk pengalaman mungkin El lebih jauh. Ya El memang kuat dari kecil. El memang kuat. Meskipun dia bukan olahragawan ya, tapi dia memang kuat. Apalagi kalau menjadi olahragawan, memang dia kuat, good. Badannya kan juga gede, lihat aja kakinya, tangannya kan gede semua. Untungnya 4 ronde untungnya ya. 4 ronde atau 3 ronde? 4 ronde. Untungnya 4 ronde. Kalau 5 ronde mungkin bisa berbahaya buat keduanya. Pasti ada salah satu yang knockout. Seperti apa? Nah, gitu saya nggak ada kontrol. Saya tahu El. Ya terjatuh kan bukan karena dipukul. Biasa itu El biasa. Biasa ronde 1, ronde 2 dia begitu biasa. Ronde terakhir selalu dia menang. Tadi kalau terusin lagi bisa TKO. Sebenarnya kemarin tadi El agak emosi, harusnya ronde pertama harusnya nggak usah terlalu keras. Tadi ronde pertama udah keras. Meskipun menang tipis ya, bisa. Menang tipis fair bagaimana? Kayak lahir petinju-petinju baru di Indonesia. Jangan dari kalangan artis. Dari kehadiran Fuji yang malu-malu memberikan semangat untuk Erumi saat duel tinju dengan Jeffrey Nicole. Lantas benarkah kakak dari Marisha Icha menuding Fuji gila harta? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Heboh, kakak Marisha Icha diduga menuding Fujianti Utami sebagai orang yang gila harta. Ya, hal itu pun terungkap dalam cuitan kakak Marisha Icha di sosial media. Dan hal itu pula lah yang diduga menjadi alasan keluarga Thorik tidak memberikan restu kepada Fuji. Pantes keluarga Teh nggak mau sama elu. Keluarga Maruk harta sih. Yang dihargai, yang ketika masih menguntungkan terus buat diri dia. Sampai Lindawan aja yang pertama kali tolong galak, nggak ada salah dimusuhin tuh. Tulis Iren, kakak dari Marisha Icha di sosial medianya. Ya, kabar miring itu pun akhirnya sampai ke telinga Fuji. Kemarin saat dikonfirmasi oleh awak media terkait tudingan kakak Marisha Icha tersebut, Fuji pun memberikan respon tidak biasa. Kita kalau malah nantangin aku Kalula. Terus gimana Kak? Fuji menanggapi Kak Iren gimana sih? Juga Kak, ternyata bener-bener akhirnya jadinya mau nantangin Kalula juga atau enggak nih Kak? Uti sedikit menghadapi Kak Iren gimana sih Uti? Papa difitnah mulu Uti. Dibilang serakah. Uti menanggapi Kak Iren seperti apa sih Uti? Kakak nanya yang etis aja ya. Aduh, tapi kamu sakit hati nggak? banget. Dia baru landing banget. Ya tapi sedikit dong. Menanggapi Kak Icha gimana? Sorry Uti. Mana nih Kak, udah ketemu Kak Fuji. Uti gimana? Fuji udah ketemu Kak Icha belum? Udah bener-bener Kak Iren belum Uti? Kak Icha belum Banget. Sedikit aja. Sedikit aja Uti. Gimana Kak Fuji udah ketemu Kak Icha? Iya, menanggapi Kak Icha gimana sih? Maaf, itu kalau itu kita nggak berani komen, Mas. Nggak ada masalah. Nggak ada. Marisha Icha yang dikonfirmasi oleh awak media juga mengaku kaget dengan postingan dari sang kakak. Namun, Marisha Icha pun juga mengatakan jika kebenaran pasti akan terungkap. Aduh, gimana ya, yang pasti sama sekali itu di luar. Aku juga kaget banget karena aku sendiri kan juga hubungannya seperti itu dengan kakakku gitu. Jadi ya kaget juga tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi tanyakan langsung aja mungkin ke orangnya. Tanya langsung aja deh ke orangnya. Pokoknya kebenaran insya Allah akan terungkap. Okay? Artinya gimana tuh kebenaran yang mana maksudnya? Kebenaran seperti apa gitu? Insya Allah Allah Maha Adil sih, insya Allah. Jadi
Ya kan netizen hanya melihat di layar depan. Aku nggak ngejelekin ya. Cuma maksudnya kan plus minusnya kita semua yang tahu. Jadi kita tunggu waktu. Oke. Sebelumnya, Marisha Icha juga mengungkap kekecewaannya ketika Fuji tidak bisa hadir di acara ulang tahun anaknya Aurel. Padahal saat itu Marisha Icha pun rela hadir di acara ulang tahun Fuji meski digelar secara mendadak. Ya, harapan Marisha Icha untuk Fuji agar bisa hadir sangatlah besar. Sehingga ia pun tidak merasa jika kehadiran kakak Fuji dan ibundanya tidak mewakili Fuji dan juga ayahnya yang berhalangan hadir. Akhirnya aku bersuara juga ya, padahal kemarin tuh sebenarnya aku pengen diem aja, aku rasa karena beberapa pihak yang menelpon saya yang menyalah-nyalahkan gitu, kayak seolah-olah itu saya. Ya di mata kalian kan aku salah nih, jadi anakku itu buat acara ulang tahun, Fuji ulang tahun sama anak itu sama-sama tanggal 3. Terus Fuji membuat ulang tahun itu H-2 kirim undangan. Kalau aku kirim undangan itu udah sekitar 1 atau 2 minggu, aku lupa. Dan aku udah kirim undangan ke semuanya. Terus aku pun siangnya, ya maksudnya ini rasanya jadi aku ya, perasaannya aku ini takutnya jadi dibilang berlebihan atau gimana, terserah kalian mau anggap seperti apa. Tanggal H-2 Fuji ngundang, terus siangnya juga aku juga posisinya juga nggak enak badan. Orang-orang teman-teman rumah juga tahu, dan juga sempet juga kan di post juga tuh kebetulan sama si Jihan. Terus aku datang acara ulang tahunnya Fuji malamnya, mendadak juga kan karena dia buat acara. Aku ke Pacific Place dulu, aku cari kado, aku datang ke ulang tahunnya. Terus aku juga bilang di situ, kalau Fadli udah bilang, Ai nggak bisa datang Kak Ica, Ai syuting gitu. Terus ya kadang-kadang aku cuma kayak, udah aku marah gitu-gitu. Di video itu di YouTube aku kan ada. Terus aku juga malamnya itu aku bilang sama Fuji, Uti, besok Aurel ulang tahun, datang ya gitu. Terus dia nggak menjawab apa-apa sih. Terus besokannya hari ulang tahun anakku ya karena dia menganggap aku, katanya kan kakaknya Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga ya, jadi kan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datanglah hadir di acara saya. Tapi sebenarnya kalaupun ya Fuji punya kesibukan lain, ya saya tahu Fuji sibuk. Tapi pinginnya tuh kan aku kan kirim undangan tuh berapa kali ya? 2 atau 3 kali aku lupa. Kayak ngirim undangan, terus malamnya juga aku chat bilang jangan lupa ya hadir gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya Kak nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya tidak hadir, netizen kan pada tanya ke saya, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang. Ya akhirnya saya mempost, ya saya nggak tahu kenapa nggak hadir, yang penting saya sudah mengundang. Bahkan chat minta maaf kenapanya pun saya nggak terima gitu. Dari kabar kakak Marisha Icha yang menuding Fuji gila harta, lantas seperti apa Marisha Icha yang terkesan mendukung Alia dan Thorik Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Hai guys, aku Delisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Beralih dari pernyataan kakak Marisha Icha yang menuding Fuji gila harta. Di sisi lain, inilah pernyataan Marisha Icha yang menyebutkan jika Alia Mas Said dan Thorik Halilintar berhak mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Ya, Marisha Icha mengaku tidak bermaksud membela Alia. Namun, ia meminta agar Alia tidak perlu mendengarkan hujatan fans Fuji yang menurutnya sangat keterlaluan dalam mengkritik orang lain. Jangan dong, aku bukan belain Alia ya, cuma anak itu kasihan, dia nggak ngapa-ngapain, masa Thorik nggak berhak bahagia gitu. Jadi Alia kan juga nggak ngapa-ngapain, pakai baju bagus dikatain, pakai baju dikatain lebay, pakai baju jelek dihina-hina gitu loh. Jadi kayak boleh fans, tapi ini aku bukannya memihak-mihak, tapi kayak fansnya tuh terlalu nggak pakai logika gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.